Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Walaupun kita di masa pandemi seperti ini, kita juga harus tetap semangat untuk belajar, untuk semangat untuk menjaga kesehatan, supaya kita tetap aman dari wabah. Kemudian, sebelum kita mulai ke materi, ada satu permainan kita crash. Oke, nanti saya akan coba kita bermain sedikit. Kalau saya nanti ngomong dor, Anda bilang dor-dor, gitu ya. Saya dor, kamu bilang dor-dor. Kemudian kalau saya bilang boom, reaksinya kena. Kemudian kalau saya bilang dor-dor-dor-dor, silakan bilang nggak kena, gitu. Oke, paham? Paham. Oke, kita coba. Dor. Dor. Nah. Boom. Ya. Nah. Dor. Nggak kena. Nah. Oke, kita ulang. Dor. Gak kena. Boom. Ya. Oke. Oke, itu sedikit kita bercandanya, refreshnya. Oke, nanti di sini akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan motivasi berprestasi di masa pandemi. Saya kira nanti akan banyak kita mendapat manfaat dari situ. Oke, nanti akan saya share untuk slide-nya. Oh, ini kita sambil nunggu teman-teman yang belum bisa gabung karena banyak yang japri saya terkendala dengan jaringan, tidak masalah, kita lanjut aja untuk sesi pertemuan ini. Oke, kita share. Oke, di slide sudah ada PPT tentang motivasi berprestasi di masa pandemi. Oke, yang pertama ini, kira-kira dari gambar ini apa yang Anda bayangkan? Nah, ini salah satu contoh dari gambar animasi. Jadi ada guru yang memberikan materi, memberikan layanan, tetapi beberapa anak itu tidak memperhatikan dan bermalas-malasan. Nah, ini nanti adalah satu hal yang akan kita kupas. Jadi kita tetap berprestasi, tidak seperti contoh yang di sini, berprestasi di masa pandemi. Oke. Menurut anak-anak, apa toh belajar itu? Apa toh prestasi itu? Sebelum kita masuk, kita secara umum aja. Belajar itu apa toh? Belajar itu apa? Mencari ilmu, mungkin yang bisa kita lihat, mencari ilmu. Kemudian prestasi apa? Feedback dari apa yang kita usahakan. Oke. Kemudian di sini ada sedikit tayangan, kita dilihat sejenak untuk membuka pikiran kita. Monggo sejenak kita camkan yang ada di sini. Definisi gila menurut Albert Einstein adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, tapi ingin mengharapkan hasil yang berbeda. Suatu kebodohan bila kamu menganggap kamu masih punya banyak waktu. Nanti sajalah, itu bisa diatur kok. Gampanglah itu. Dan berbagai macam alasan, dan alasan yang dibuat itu hanya karena kamu
malas. Pesan saya cuma satu, kamu jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. Karena saat tua nanti, kamu akan dipaksa kerja keras karena kemalasanmu di masa muda. Hidup itu pilihan, bekerja keras sekarang dan menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang dan menikmati kemiskinanmu nanti. Selamat memilih. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Ini sudah ada di slide. Motivasi. Dalam proses pembelajaran, motivasi memiliki peran yang sangat penting. Motivasi sendiri didefinisikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntut, dan mempertahankan individu dari waktu ke waktu. Seperti yang dibilang tadi dari video tadi, jadi semua dari dalam diri kita. Kita mau seperti apa, ke depan seperti apa, hari ini seperti apa yang kita kerjakan, kemudian apa yang kita inginkan, mau belajar, mau malas-malas, mau enggak, itu ya tergantung dari motivasi yang ada di diri kita sendiri. Kemudian, nah ini dampak motivasi belajar yang rendah, itu apa? Salah satunya adalah tidak antusias dalam belajar, males. Malas-malasan dalam belajar, kemudian lebih senang berada di luar kelas atau membolos. Kalau ini istilahnya, kalau pas di kelas itu mau bolosnya ya keluar, ke parkiran, ke kantin, dan sebagainya. Tapi kalau pas online seperti ini, Zoom seperti ini, atau dengan sosial media seperti ini, bolosnya bagaimana? Ya yang ekstrem tidak ikut join. Nah ini bisa dilihat di gambar akibat adanya pandemi COVID, nah, malas saat belajar. Kenapa? Nah, karena jujur mungkin anak-anak itu yang biasanya keluar rumah, ke sekolah, ketemu teman-teman, tapi dia harus banyak di rumah. Dan ini yang penting, mungkin ini dari materi ini, tips untuk meningkatkan motivasi prestasi di masa pandemi. Di masa seperti ini, piye toh kita supaya meningkat motivasi kita. Satu, adanya motivasi dan dukungan untuk belajar. Tadi sudah saya sampaikan, dukungan dari internal kita, kemudian dari eksternal, dari keluarga, dari teman. Itu seperti apa untuk kita belajar. Kemudian, dua, kita membuat tempat belajar yang nyaman. Oh, kalau kita di rumah, di depan laptop atau komputer, kalau enggak di depan HP atau apa, itu kita buat nyaman. Dari materi-materi yang tadi, kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah belajar. Belajar itu adalah mencari ilmu untuk mengembangkan diri kita. Itu terlepas dari banyak teori-teori, kalau nanti kita sampaikan lama. Kemudian motivasi. Motivasi itu bisa dari diri, dari luar. Kemudian itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian berprestasi itu meraih sesuatu dari hasil belajar kita, berprestasi atau ke titik puncak dari apa yang kita pelajari. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Oh, Mas Yusuf sudah jelas ya, monggo, enggak apa-apa. Oke, mungkin untuk hari ini kita tutup sekian. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih untuk semuanya, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.